adalah teknik yang digunakan untuk mengambil sampel dari suatu populasi. Adapun fungsi dari teknik sampling adalah yang pertama, untuk memperluas ruang lingkup penelitian. Yang kedua, untuk menghasilkan data yang lebih akurat. Dan yang ketiga, untuk menghemat biaya penelitian. Dan yang terakhir yaitu untuk menghemat waktu penelitian. Itu teknik sampling di bidang lingkungan. Kita perlu tahu bahwa teknik sampling di bidang lingkungan menjadi bagian penting dalam upaya pengelolaan lingkungan. Contoh dari pengambilan sampel di bidang lingkungan yaitu yang pertama, pengambilan sampel air. Yang kedua, pengambilan sampel udara, tanah, dan biota perairan. Berikut merupakan contoh pengambilan sampel air. Kelima, teknik pengambilan sampel biota perairan. Dapat kita lihat video cuplikan berikut. Yang keenam, teknik pengambilan sampel udara. Dapat kita lihat video cuplikan berikut. Yang ketujuh, teknik pengambilan sampel tanah. Dapat kita lihat di dalam video cuplikan berikut. Ada beberapa pendekatan pengambilan sampel. Yang pertama, sampling sistematis. Pengukuran dilakukan di lokasi dan atau waktu sesuai dengan pola yang telah ditentukan. Misalnya, area yang akan dianalisis dapat dibagi dengan kisi dan sampel diambil pada setiap titik kisi. Untuk studi polusi udara, sampel udara dapat diambil pada interval waktu yang tetap, katakan setiap 3 jam. Pendekatan ini tidak memerlukan pengetahuan sebelumnya tentang distribusi polutan, mudah diimplementasikan, dan harus menghasilkan sampel yang tidak bias. Namun, pengambilan sampel sistematis mungkin memerlukan lebih banyak sampel untuk diambil daripada beberapa metode lainnya. Yang kedua, pengambilan sampel acak. Dasar pengambilan sampel acak adalah bahwa setiap unit populasi memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih. Metode acak baik jika populasi tidak memiliki tren atau pola yang jelas. Jika suatu sistem bervariasi dengan waktu, seperti aliran air, kita harus sampling pada berbagai waktu, sehingga setiap waktu memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Jika sistem bervariasi dengan lokasi di dalamnya, seperti tempat pembuangan sampah, kita harus mengambil sampel di permukaan dan turun ke dalamnya, sehingga setiap titik dalam ruang 3 dimensi dari tempat pembuangan sampah memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Yang ketiga, sampling judgmental. Pengetahuan sebelumnya tentang variasi spasial dan temporal dari polutan digunakan untuk menentukan lokasi atau waktu pengambilan sampel. Dalam contoh danau, sampel dapat dikumpulkan hanya di sekitar titik pembuangan. Jenis pengambilan sampel penelitian ini memberikan tingkat bias tertentu ke dalam pengukuran. Sebagai contoh, akan salah untuk menyimpulkan bahwa konsentrasi rata-rata pada titik-titik pengambilan sampel berkerumun ini adalah ukuran konsentrasi seluruh danau. Namun, itu adalah titik yang paling mencirikan konten aliran limbah. Dalam banyak kasus, ini mungkin metode pilihan, terutama ketika tujuan analisis adalah hanya untuk mengidentifikasi polutan yang ada. Yang keempat, pengambilan sampel stratifikasi. Ketika suatu sistem mengandung beberapa area yang berbeda, kita dapat melakukan sampling secara terpisah dengan pengambilan sampel bertingkat. Populasi target dibagi beberapa wilayah atau strata yang berbeda. Strata dipilih sehingga tidak saling tumpah tindih. Pengambilan sampel acak dilakukan dalam setiap strata. Misal, di suatu kolam atau laguna di mana terdapat limbah minyak yang mengapung di atas air dan ada juga endapan yang mengendap di bawah. Strata yang dipilih adalah tingkat kedalamannya dan sampel dapat dilakukan setiap strata. Artinya sampel dapat kita ambil di setiap
tingkat kedalaman yang ada di dalam kolam atau laguna tersebut. Nah, yang kelima, pengambilan sampel sembarangan atau haphazard. Lokasi waktu pengambilan sampel ini dipilih secara sewenang-wenang. Jenis pengambilan sampel ini masuk akal untuk sistem yang homogen, karena sebagian besar sistem lingkungan memiliki variabilitas spasial atau temporal yang signifikan dan sering mengarah pada hasil yang bias. Namun, pendekatan ini dapat digunakan sebagai teknik penyaring awal untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin bakal terjadi sebelum pengambilan sampel skala penuh dilakukan. Pendekatan ideal untuk beberapa pengukuran lingkungan adalah dengan pemasangan instrumentasi untuk memonitor tingkat polutan secara terus-menerus.